Selamat pagi Bapak, silakan duduk. Iya Bapak, perkenalkan saya Dr. Enrico yang tugas klinik ini. Bapak atas nama siapa? Saya atas nama Kopa. Pak Kofa, iya. Bapak di sini diantar atau sendiri? Saya di sini diantar. Diantar oleh siapa Bapak? Pak Komang. Pak Komang, iya. Iya Bapak, sekarang saya akan melakukan wawancara ke psikiatri Bapak, fungsinya untuk mengetahui status mental Bapak, apakah ada permasalahan atau tidak. Ya, Bapak, namun Bapak tenang saja, rileks saja, karena seluruh informasi yang akan Bapak berikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Ya Bapak tidak usah takut untuk menceritakan seluruhnya. Ya Bapak, apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Ya bersedia. Bapak, sekarang saya akan menanyakan identitas lengkap Bapak. Ya, untuk Bapak, atas nama siapa Pak, nama panjangnya? Karepokan Fiskal. Bapak Legis Kangge. Bapak, jika saya boleh tahu, usianya berapa tahun Bapak? Saya usianya 34 tahun. 34 tahun. Bapak, jika saya boleh tahu, alamat rumahnya di mana Bapak? Jalan Laksamana. Nah, ini untuk pasien laki-laki nih Pak. Lalu jika saya boleh tahu, Bapak bekerja di mana Bapak? Atau Bapak bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai PNS. Lalu Bapak, jika saya boleh tahu, untuk Bapak apakah sudah menikah atau belum? Ya, saya sudah menikah. Lalu Bapak, jika saya boleh tahu, pendidikan terakhir sebagai apa Bapak? S2. S2. Ya Bapak, jika saya boleh tahu, Bapak untuk agamanya apa ya Pak? Mohon maaf sebelumnya. Saya agamanya Hindu. Lalu Bapak, apakah Bapak apa namanya? Yang tadi mengantar itu apakah teman atau saudara Bapak? Itu teman saya. Teman, ya. Coba saya lanjut saja. Untuk apakah Bapak tahu ini di mana? Ini di klinik psikiatri. Klinik psikiatri. Oke Bapak, apakah Bapak tahu ini tanggal berapa dan jam berapa? Ini tanggal 7 Juni jam 9.30. Jam 9.30. Ya Bapak, apakah tahu ini tuh pagi atau siang atau malam? Ini pagi. Pagi. Bapak kenal dengan yang mengantar Bapak? Kenal. Kenal. Lalu Bapak, apakah bagaimana suasana hati Bapak di sini? Apakah bagus atau biasa saja? Sebenarnya sini agak sepi ya. Agak sepi. Bapak, saya lanjut saja. Bapak, jika saya boleh tahu, mungkin bisa diceritakan keluhannya Bapak. Jadi belakangan ini saya merasa dikejar-kejar sesuatu dan saya juga terlalu was-was terhadap berbicara dengan teman. Ya, itu ya. Was-was terhadap teman. Iya, kalau boleh tahu, ini sejak kapan Bapak keluhannya? Ini sejak 6 bulan yang lalu, Pak. 6 bulan yang lalu, ya. Bapak, jika saya boleh tahu, ini apakah hilang timbul atau terus menerus Bapak? Ini hilang timbul. Hilang timbul. Hilang timbul nih Pak. Apakah ini sampai sekarang Bapak? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang nih Pak. Jika saya boleh tahu, apakah sampai mengganggu aktivitas Bapak? Iya, selalu mengganggu aktivitas. Mengganggu Pak ya. Lalu jika saya boleh tahu, apakah sampai ada perubahan perilaku dari Bapak? Ya, sebenarnya ada sedikit perubahan. Seperti apa Pak perubahan perilakunya? Seperti saya terlalu was-was ngomong. Saya ngomong. juga agak pendiam jadi ngomong. Pendiam Pak ya. Lalu Pak, jika saya boleh tahu, apakah ada faktor pencetusnya Bapak? Sepertinya ada. Karena 6 bulan lalu saya bertengkar keras dengan Bertengkar. Nanti kita ada bertengkar Pak ya. Mungkin Pak, jika boleh tahu Bapak, apakah Bapak akhir-akhir ini merasa bagaimana? Apakah Bapak akhir-akhir ini merasa sedih atau merasa senang? Kadang-kadang saya sedih. Sedih. Bapak, jika saya boleh tahu, apakah ada keluhan lain Bapak? Misalnya kayak keluhan yang menyebabkan dari penyakit Bapak ini? Saya tidak. Tidak ada gitu Pak, berarti hanya was-was ya. Iya. Baik, Bapak, juga saya ingin bertanya terkait stresor psikososial Bapak atau yang mencetuskan stres Bapak. Itu tadi Bapak bilang kan ada pertengkar dengan teman. Apakah ada rasa seperti bertengkar dengan orang tua? Apakah Bapak merasa sendiri gitu? Sebenarnya hanya bertengkar dengan orang teman saja. Ya, Bapak, jika saya boleh tahu Bapak, apakah ada ketakutan yang berlebih terhadap sesuatu, misalnya seperti fobia gitu? Tidak ada. Ya, Bapak, apakah merasa ada obsesi terhadap sesuatu, misalnya Bapak terlalu ingin mencuci tangan, agar tangan bersih, itu tidak ada. Ya, Bapak, jika saya boleh tahu Bapak, apakah pernah merasa apa yang terjadi sebelum Bapak merupakan penanda bagi Bapak, misalnya seperti Bapak kemarin kan dapat gempa, terus Bapak apakah merasa setiap getaran itu Bapak
Itu anggap itu seperti gempa gitu atau? Iya, kemarin gempa, ya saya mendengar pada suami, jadi saya agak was-was gitu gempa. Lalu apakah misalnya seperti ada awan yang bergerak, tuh Bapak ngira ini bakal datang setan atau apa, itu pernah nggak? Iya, karena awannya itu mendung di saat siang itu apa? Mendarat apa itu? Menandang Pak. Bapak, saya akan melanjutkan Bapak untuk menanyakan persepsi dari Bapak. Bapak, apakah pernah melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat, Bapak? Tidak pernah. Tidak pernah. Lalu Bapak, apakah pernah salah lihat, Bapak? Sebenarnya orang lain melihat ini gitu, tapi Bapak salah lihat gitu di sana. Pernah saya. Pernah salah lihat. Salah lihat apa, Bapak? Karena saya lihat teman saya. Saya teman Ya. gitu. Ya, lalu Bapak apakah pernah mendengar sesuatu yang sebenarnya teman-teman tidak mendengar? Iya, saya sebenarnya pernah mendengar seperti lonceng atau Lonceng ya. Ya. Bapak, saya ingin menanya untuk bau, Bapak. Bapak apakah pernah membau suatu hal yang sebenarnya tidak ada, Bapak? Iya, saya pernah bau. Karena saat saya sudah mau kumat itu bau keluar gitu. Bau jelek gitu, Pak? Iya, bau jelek. Lalu Bapak apakah pernah merasa dunia ini seperti khayalan apa atau fantasi? Enggak, tidak. Tidak ada gitu. Tidak. Tidak ada fantasi gitu. Lalu Bapak apakah pernah merasa kalau dunia ini itu tidak nyata, Bapak? Tidak. Tidak ya. Ya, lalu saya ingin bertanya, saya akan lanjut Bapak ya. Untuk Bapak apakah tahu kenapa Bapak kemari? Karena saya kepanikan dan saya masih dikejar itu. Ini Pak. Lalu Bapak, lalu lalu Bapak apakah Bapak merasa butuh pengobatan, Bapak? Iya, saya nggak butuh Pengobatan. Lalu Bapak apakah jika sekarang saya akan menanya tentang riwayat ya Pak. Bapak, kalau boleh tahu Bapak apakah pernah konsultasi psikiatris seperti ini juga sebelumnya? Iya, belum pernah. Belum pernah. Ini yang pertama berarti ya? Iya, yang pertama. Berarti. Oke. Lalu Bapak, jika saya boleh tahu, Bapak apakah pernah dioperasi atau masuk rumah sakit? Tidak pernah. Oke. Lalu Pak, jika saya boleh tahu, Bapak apakah pernah menggunakan obat-obatan terlarang, pernah merokok, pernah minum minuman keras? Pernah menggunakan keras tapi tidak sering. Minum keras pernah nggak? Tidak sering gitu Pak ya? Iya. Oke. Lalu Bapak, jika saya boleh tahu, ini terkait riwayat masa lalu nih Pak. Bapak apakah ingat saat dulu TK atau SD, Bapak apakah ingat dulu itu apakah Bapak sering menangis di TK atau Ya. takut sering menangis di TK? TK sering menangis. TK sering menangis Pak ya? Oke. Lalu Bapak, jika saya boleh tahu, apakah saat TK itu Bapak ingat siapa yang paling galak di rumah atau paling tegas, ibu atau bapak? Bapak biasanya. Bapak, oke. Lalu Pak, jika saya boleh tahu, saat Bapak masuk SMP atau SMA, Bapak apakah ingat dulu tinggal di mana? Saya tinggal di kosan. Kosan. Oke, semua di kos. Lalu Bapak, jika saya boleh tahu, apakah Bapak ingat kondisi keuangan saat itu Bapak apakah baik-baik saja atau kurang? Sebenarnya baik-baik Baik-baik saja. Oke. Lalu jika saya boleh tahu, bagaimana situasi pertemanan, apakah baik Bapak dan Bapak apakah punya teman wanita? Baik. Baik. Punya teman wanita tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Oke. Lalu saya lanjut Bapak ya dengan melanjutkan riwayat keluarga. Apakah Bapak di rumah itu keluarganya baik Bapak? Baik. Dengan Bapak baik. Oke. Apakah keluarga punya riwayat penyakit psikiatri Bapak? Sebenarnya tidak. Tidak ada lagi. Terus saya lanjut Bapak dengan menanyakan. Nah, ini sekarang saya akan menanyakan terkait perhatian Bapak atau sensorium dan menanyakan terkait kognitif Bapak atau kemampuan Bapak. Sekarang saya menanyakan daya ingat dulu. Nah, saya akan menyebutkan suatu kata. Ini Bapak Budi. Silakan diulang Bapak. Ini Bapak Budi. Lalu sekarang saya akan tanya Bapak, apakah tadi pagi sarapan Bapak? Ya, Tadi kira-kira pakannya apa aja nih Pak sarapan? Makannya makan telur dan roti. Telur dan roti, injil. Lalu saya ingin bertanya Bapak, apakah Bapak ingat kejadian bulan lalu atau beberapa minggu lalu Bapak? Bulan lalu saya pergi ke bank buat untuk melunasi Ketakutan gitu. Lalu jika saya boleh tahu, Bapak apakah ingat kejadian masa lalu, misalnya di SD pernah ranking 1 atau gitu? Di SD saya pernah mencium seorang tapi dipukul. Oke. Lalu sekarang saya ingin lanjutkan Bapak untuk menanyakan terkait daya kognitif Bapak. Oke, Bapak mungkin bisa dihitung maju Pak dari 1 sampai 6. Itu maju. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. hitung mundur Pak. 6, 5, 4,
3, 2, 1. Iya, Bapak mohon dikurangi Pak, 100 kurang 7, 93. 93 kurang 7, 93 kurang 7, 86. 86 kurang 7. Kurang 7, 79. Iya. Nah, Pak, karena saya lanjut, Bapak mungkin bisa dibaca Pak tulisan ini. Ini Pak, ini. Ini anak bukti. Silakan ditulis kembali, ulang Bapak. Iya. Nah, sekarang saya lanjut Bapak ya. Bapak apakah bisa menggambar gini Pak, menggambar segi 5, silakan Pak digambar segi 5. Bisa. Iya Bapak, saya lanjut. Bapak apakah bisa membedakan antara pisang dengan apel Bapak? Bisa. Bisa. Pisang gimana, apel gimana? Pisang warnanya kuning, Apel? kalau warna merah. Iya. Lalu saya lanjut Bapak J. Sekarang terkait inteligensi ya Bapak. Bapak kemarin kan habis membayar utang. Bapak jika punya uang 100.000, lalu Bapak membelanjakannya 50.000, maka kembaliannya itu berapa Bapak? 50.000. 50.000. Lalu sekarang saya, Pak, terima kasih atas informasinya. Sekarang saya akan mulai simpulkan. Bapak atas nama Kadek Upaya Fiskal, umur 34 tahun, laki-laki, tinggal di Jalan Laksamana. Bapak bekerja sebagai PNS, sudah menikah, agama Hindu, pendidikan S2. Lalu Bapak diantar oleh teman bernama Komang. Jadi Bapak memiliki keluhan seperti dikejar, semakin was-was sejak 6 bulan yang lalu. Itu hilang timbul, menetap sampai sekarang, lalu itu sampai ganggu pekerjaan, sampai ada perubahan perilaku gitu Pak. Lalu kadang sedih, untuk moodnya kadang sedih Bapak gitu. Lalu Bapak tidak ada riwayat penyakit lainnya gitu. Lalu untuk itu diputuskan oleh karena bertengkar dengan teman gitu. Lalu Bapak untuk fobia negatif tidak ada fobia. Lalu untuk term of reference-nya Bapak was-was terhadap satu hal yang Bapak ada memikirkan suatu penanda gitu Bapak. Ya. Lalu Bapak untuk obsesifnya nggak ada. Lalu untuk persepsi Bapak pernah bilang salah lihat ke teman. Lalu Bapak bilang pernah membaui hal yang aneh. Lalu mendengar suara seperti lonceng. Lalu Bapak untuk tilikannya Bapak, untuk fantasi juga Bapak merasa di sini tidak ada fantasi gitu Pak. Lalu juga untuk tilikan atau Bapak sadar bahwa Bapak sakit dan Bapak butuh pengobatan gitu Pak. Bapak merasa butuh pengobatan gitu. Lalu setelah lanjut untuk riwayatnya, untuk riwayat penyakit psikiatri tidak ada, riwayat penyakit medis tidak ada. Ya. Lalu Bapak untuk riwayat menggunakan obat-obatan terlarang itu Bapak hanya pernah minum-minum tapi tidak sering. Lalu Bapak di sini juga mengatakan untuk ingatan Bapak terhadap masa lalu sangat baik Bapak sangat baik untuk mengingat masa lalu, untuk riwayat keluarga juga baik, tidak ada masalah. Lalu daya ingat Bapak daya ingat segera, sekarang, dekat dan jauh Bapak normal, tidak ada masalah dari itu. Lalu juga Bapak dari fungsi kognitif sangat baik Bapak, di seluruh tes yang saya berikan Bapak sangat baik. Namun Bapak berdasarkan hasil kesimpulan Bapak saya diagnosis awal itu mengalami namanya skizofrenia paranoid. Kenapa begitu? Karena Bapak sudah mengalaminya tidak sangat lama, 6 bulan yang lalu Bapak. Lalu Bapak tidak usah khawatir karena kami akan menangani Bapak dengan baik. Jadi Bapak tidak usah khawatir. Sebelum saya lanjut Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak atau ada yang saya kelupaan? Sebenarnya Tidak ada gitu Pak. Ya, Bapak terima kasih atas waktunya. Bapak sekarang saya akan meresepkan Bapak obat, nanti bisa diambil apotek dan nanti kita akan atur jadwal follow up lagi apa ya. Mau dihabiskan obatnya nanti dalam seminggu, 1 minggu lagi Bapak mau datang ke sini lagi ya Pak. Ya terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga lekas sembuh. Oke.